Halo, selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Shalom umat terkasih, berikut ini rangkaian kegiatan Masa Raya Natal 2024 GKI Taman Aries. Mari kita sambut Masa Raya Natal dengan keyakinan dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Di minggu terakhir masa Advent ini, kita dapat menuliskan kegelisahan akan diskriminasi yang disimbolkan dengan kertas berwarna hijau. Kertas akan dibagikan oleh penyambut jemaat dan kita dapat menggantungkannya di pohon doa yang tersedia di teras gereja. Nyatakan kegelisahanmu karena Yesus bersama kita. Sebagai ungkapan syukur atas sukacita Natal, kita akan memberikan persembahan palungan yang akan diberikan. Pertama, untuk membantu pembangunan rumah ibadah GKI Perumahan Jakarta Garden City yang merupakan bakal jemaat GKI Kayu Putih, berlokasi di Cakung, Jakarta Timur. Kedua, misi pendidikan bagi sekolah Kristen di Wonosobo, Jawa Tengah yang berada di dalam misi bidang kesaksian dan pelayanan GKI Taman Aries. Dan yang ketiga, Rumah Roti Adeline, rumah singgah bagi lansia, penyandang disabilitas, serta anak-anak dari keluarga tidak mampu yang berlokasi di Cilengsi, Bogor. Panitia Natal akan bekerja sama dengan Komisi Kaum Muda. Persembahan palungan akan dikumpulkan dalam kebaktian Natal pertama tanggal 24 Desember. Dapat melalui amplop persembahan, melalui rekening GKI Taman Aries, maupun scan kris. Akhiri nominal dengan kode unik 09. Mari kita mempersiapkannya sebagai wujud nyata kehadiran Allah yang membawa harapan dan sukacita. Pada hari Minggu 5 Januari 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus dalam kebaktian umum pertama, kedua, dan ketiga, serta kebaktian kaum muda. Kebaktian hanya dilakukan secara onsite. Bagi anggota yang sedang sakit atau usia lanjut, dapat dilakukan perjamuan kudus rumahan atau perjamuan kudus online Zoom. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi link yang tersedia atau menghubungi penatua atau tata usaha paling lambat 29 Desember 2024. Hai adik-adik, apa kabar? Sekarang sudah bulan Desember. Wah, gak terasa ya sudah bulan Desember. Di bulan Desember ini ada hari yang istimewa. Pastinya kalian semua sudah tahu. Ya, hari Natal. Dan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Ayo adik-adik, datang ya di perayaan Natal Sekolah Minggu GKI Taman Aries. Diadakan pada tanggal 25 Desember 2024. Pukul 10 sampai pukul 11.30. Kelas Batilita sampai dengan kelas 1 di ruang kebaktian GKI Taman Aries. Kelas 2 sampai dengan kelas 7 di ruang serbaguna lantai 2. Jangan lupa catat tanggal, waktu dan tempatnya dan ikuti keseruannya. Sampai jumpa nanti ya. Dah. Yang Oma syukuri sampai hari ini, Tuhan masih mempercayakan Oma, memberi kekuatan untuk melayani kaum marginal, kaum orang-orang yang tidak tersentuh oleh orang lain, oleh pemerintah mungkin juga tidak tersentuh ya.
harapan Oma ke depan RRA ini lebih banyak lagi bisa menjangkau jiwa-jiwa. Banyak yang tadinya tidak mengenal Tuhan, akhirnya mereka harus tahu siapa itu Juru Selamat. Kalian kondisi saat ini dalam keadaan sehat, keadaannya baik, tidak seperti keluarga besar rumah RRA yang sangat butuh sentuhan kasih. Ayo kalian anak muda bergerak selama waktu masih ada. Yuk, kita ikut kebaktian syukur di tahun yang baru bersama dengan teman-teman di Rumah Roti Adeline, tanggal 12 Januari 2025. Teman, mari ikut main basket bareng sama Dewasa Muda tanggal 26 Desember jam 7 pagi. See you! Jadwal operasional klinik Pratama Karya Kasih sehubungan dengan Natal dan Tahun Baru. Klinik libur tanggal 24, 25, dan 26 Desember. 27 dan 30 Desember buka seperti biasa. Tanggal 31 Desember dan 1 Januari libur. Kembali buka tanggal 2 Januari 2025. Terima kasih. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Lilin Advent keempat telah dinyalakan. Lilin ini mengingatkan bahwa kasih Allah merangkul dan menopang setiap ciptaannya. Inilah kesaksian Maria seperti yang tertuang di Lukas 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Fajar yang baru sudah rekam, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan
yang baru telah menjelang. Yesus Kristus datang dalam dunia. Damai sejahtera tak berselang. Siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Aku kecil, kata mereka. Engkau kecil juga. Aku tak punya suara. Tak bisa apa-apa, kata mereka. Engkau juga dibungkam, tapi diam-diam saja. Kita sama-sama dibuli, dirundung, dilecehkan, ditindas, dan dilindas, bukan? Yang kupikirkan ditolak, yang kurasakan didepak, yang kubuat disepak. Apakah aku memang tak penting? Hanya ada di pinggiran dan menjadi penonton saja? Apakah aku ada, ya Tuhan? Ya, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Tak terasa kita sekarang sudah di Advent yang keempat, yang kali ini bertemakan yang kecil beroleh kasih karunia. Kalau kita lihat tadi dari video yang kita tonton bersama, kita diajak merenungkan perasaan cemas yang sering muncul saat kita merasa kecil. Baik karena usia, pengalaman, kedudukan sosial, dan berbagai situasi kondisi lainnya. Hampir semua dari kita pernah berada di posisi tersebut, merasa gelisah dan tidak berdaya. Namun Alkitab mengingatkan bahwa kasih karunia Allah tidak bergantung pada status kita apapun itu. Daud seorang gembala bisa dipilih menjadi raja. Maria, gadis sederhana dari Nazaret, dipilih melahirkan sang juru selamat. Dan Yesus sendiri pun lahir di palungan yang sederhana. Allah selalu melihat hati yang mau berserah kepadanya terlepas dari siapapun dia itu. Maka dengan segala perasaan dan pergumulan yang kita bawa, mari kita bersatu dalam doa kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, bimbing kami untuk menyadari bahwa besar kecilnya usia kami, status kami, dan segala kondisi kami tidaklah berarti di mata-Mu. Ingatkan kami untuk senantiasa mengingat berkat-Mu
yang selalu hadir untuk kami tanpa terkecuali. Karena hanya dalam nama-Mu-lah kami mengucap syukur. Amin. Biarlah doa pengakuan dosa kita ini menjadi momen untuk memperbarui iman dan menerima kasih karunia-Nya dengan penuh sukacita. Mari kita nyanyikan, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ibrani 10 ayat 10 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia. Mari kita baca bersama-sama. Karena kehendaknya lah inilah kita telah dikuduskan
satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Salam damai. Boleh menengok kanan kirinya, berputar ke row yang lain kalau mau. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Yesus selalu melindungi dan membela mereka yang kecil dan terpinggirkan, membawa harapan dan kekuatan bagi yang lemah. Kerinduan akan kehadirannya terus hidup di hati kita. Jadi mari kita nyatakan kerinduan itu dengan menyanyikan Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umatmu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Mari dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang kudus dan mulia, pada saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan seluruh diri kami untuk dapat menyambut firman Tuhan. Karena itu tolong kami, perlengkapi kami, agar kami sungguh dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk menghidupi firman di dalam keseharian kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini dari
Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45 demikian. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Apa kabar? Apa kabar? Oh, berubah nih. Dari yang baik-baik saja jadi luar biasa nih. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, kalau kita bisa memilih ya. Misalnya ketika kita mau melakukan perjalanan pakai transportasi umum, terus harus beli tiket. Tiketnya ada kelas-kelasnya. Katakanlah misalnya pesawat, kereta, bus dan lain-lain kan pakai tiket begitu ya, dan ada kelasnya. Dan kita bisa memilih antara kelas ekonomi sama kelas bisnis. Bisa memilih. Artinya kalau bisa memilih itu ya kita beli yang ekonomi bisa, yang bisnis juga bisa. Kalau misalnya kita nggak punya duit, itu nggak bisa memilih. Mau nggak mau beli yang ekonomi kan gitu ya. Bisa memilih. Pilih ekonomi atau bisnis? Halo? Pilih? Pilih bisnis. Kalau bisa memilih antara bisnis sama eksekutif, pilih mana? Eksekutif. Dari tadi tuh ada suara yang selalu memilih yang lebih rendah. Itu antara dua tuh. Hemat atau pelit. Canda ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi kebanyakan umumnya mencari yang kelasnya lebih tinggi ya. Kalau bisa kelas lebih tinggi, kenapa harus yang lebih rendah? Kan gitu ya. Ini logika kebanyakan orang seperti itu. Dan itu sah-sah saja Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa yang lebih baik, kenapa kita pilih yang lebih buruk, kan begitu ya. Toh kita mampu, toh kita bisa mendapatkannya. Kecuali memang gak bisa. Nah itu namanya gak tahu diri. Gak sanggup beli yang eksekutif, mampunya beli yang ekonomi, belinya malah yang eksekutif. Itu namanya memaksakan diri, gak tahu diri. Akhirnya sepanjang perjalanan karena duitnya habis, sampai di tempat tujuan gak punya duit. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang jadi bahaya kan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang mau saya katakan di sini adalah kita punya kecenderungan untuk mencari hal yang lebih baik, hal yang lebih oke, yang lebih mantap, hal yang lebih besar dalam hidup kita. Contohnya tadi saya tanya di awal, apa kabar? Awalnya suara yang terdengar paling banyak itu bilang baik. 1-2 orang bilang luar biasa. Saya tanya lagi, apa kabar? Yang baik berubah jadi luar biasa. Karena kita pilih yang biasa atau luar biasa, yang lebih oke dalam hidup ini biasanya. Carinya yang
luar biasa. Dan itu yang tadi saya bilang tuh. Kita punya kecenderungan pengen mencari sesuatu yang lebih baik, yang lebih hebat. Kalau dikasih yang biasa-biasa saja, oh nanti dulu. Kenapa enggak yang luar biasa? Kenapa harus yang biasa kan gitu ya? Bahkan dalam hidup beriman pun begitu Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya tanya ya, jawab dengan jujur. Siapa di sini yang mau diberkati Tuhan dengan luar biasa? Cung. Yang mau diberkati Tuhan dengan luar biasa ngacung? Terima kasih. Cukup banyak ya, yang gak ngacung antara dua. Maunya diberkati dengan biasa-biasa aja atau merasa gak butuh berkat Tuhan. Oke. Apa sih artinya biasa dan artinya luar biasa? Untuk memahaminya coba kita bedah dengan ilustrasi begini. Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau kita setiap hari dimasakin atau dikasih makan itu apa ya? Tempe. Tempe, setiap hari makan tempe terus. Nah tempe itu kalau dimakan terus-terusan bisa bikin darah tinggi. Tempe lagi. Karena bosan ya. Dan bayangkan istri saya masak tempe terus setiap hari. 3 kali sehari dalam 1 bulan full. 30 hari, tiap hari 3 kali sehari makan tempe. Berarti dalam 1 bulan 90, yes 30 kali 3 berapa? 90 kali saya makan tempe. Berbagai macam masakan tempe. Ada tempe apa aja tuh? Tempe bacem, tempe orek, tempe goreng, tempe balado, sayur tempe. Apapun segala macam tempe lah dimasak. Udah habis resepnya ulang dari awal. Begitu satu bulan full saya dimasakin istri tempe. Bayangkan seperti itu. Setelah 1 bulan full 30 hari 3 kali sehari saya makan tempe terus, tiba-tiba istri saya masakin daging babi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kira-kira nih ya, dalam kondisi seperti yang tadi saya ceritakan, yang mana yang biasa, mana yang luar biasa? Tempe atau babi yang luar biasa? Babi lah. Ya gitu ya, babi lah gitu ya. Tempe biasa. Nah bayangkan ternyata setelah tiba-tiba istri saya masak babi, hari itu 3 kali dia masak daging babi. Wajar ya, kan belinya agak banyak biar murah, diskon mungkin, terus jadi masak terus kan gitu sayang. Ternyata bukan hanya hari itu, sampai 7 hari ke depan 3 kali sehari makan daging babi. Dan bukan hanya seminggu, 1 bulan full, tiap hari 3 kali sehari makan daging babi. Bukan darah tinggi, kolesterol yang ada. Sama boncos ya, duitnya habis beli daging babi. Nah kira-kira pertanyaannya, itu daging babi di hari ke-30, dalam ilustrasi ini berarti di hari terakhir bulan kedua, kira-kira saya masih merasa itu daging babi terasa enak nggak? Masih terasa luar biasa nggak tuh? Enggak ya, berubah menjadi biasa. Padahal itu dimasaknya berbagai jenis masakan babi itu. Apa aja? Rica-rica, saksang, babi hong, babi cin. Apa lagi? Babi kecap. Apa lagi? Babi panggang, chashu. Apa lagi? Sate babi. Wah pokoknya segala macam lah. Buku resep habis, ulang dari awal. Di hari ke-30 saya makan babi 3 kali sehari. Kira-kira udah gak luar biasa lagi pasti ya. Jadi biasa tuh daging babi. Keesokan harinya, berarti ini bulan ketiga hari pertama. Istri saya masak tempe lagi. Mana yang biasa, mana yang luar biasa? Tempe yang luar biasa ya. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, soal biasa dan luar biasa itu ngomongin kualitas atau ngomongin intensitas sebenarnya. Berarti sesuatu disebut luar biasa atau tidak atau biasa berarti dilihat dari intensitasnya. Semakin sering semakin apa? Semakin biasa. Semakin sering semakin biasa. Semakin jarang semakin luar biasa. Betul? Berarti yang luar biasa adalah yang
Jarang-jarang. Siapa yang mau diberkati Tuhan dengan luar biasa? Cung. Hilang. Tadi banyak. Mana nih? Hilang ya. Kalau kebaktian pertama tadi ada tuh bapak yang ditanya siapa yang mau diberkati Tuhan dengan luar biasa? Wah, acungnya 2 tangan. Begitu dijelasin apa artinya biasa dan luar biasa, ditanya lagi diem. Nggak mau. Karena diberkati dengan luar biasa berarti diberkati dengan jarang-jarang intensitasnya, betul? Logikanya masuk Bapak Ibu Saudara? Masuk ya? Nah itu yang kita seringkali salah kaprah tuh. Kita pikir yang luar biasa itu berarti yang hebat. Ya betul, hebat. Tapi itu menjadi terlihat hebat, terasa hebat karena jarang. Dan yang jarang itu ya memang akan terasa wow. Dan itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan beriman kita. Kita carinya yang luar biasa. Kita cari kehidupan beriman yang pengennya yang bombastis, yang spektakuler. Kalau kebaktian di GKI rasanya biasa-biasa aja, gitu-gitu aja, nggak ada gregetnya. Namanya juga GKI, gereja kurang iman katanya. Oh yang ketawa mengamini berarti. Sup langsung diem, nggak berani ketawa. Ya jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa oh hidupku hambar kena. Beda nih kalau tetangga saya itu luar biasa. Datang ke pendeta didoain, sakit langsung sembuh. Datang ke pendeta didoain, masalahnya langsung beres. Utang-utang lunas. Kalau di sini minta didoain sama pendeta Rinto atau pendeta Kiki, hutang lunas enggak? Enggak ya, malah nambah jangan-jangan. Nah Bapak Ibu Saudara seringkali itu yang kita jadikan tolok ukur dalam kehidupan beriman. Padahal apakah cara Tuhan memang selalu luar biasa? Bahwa iya Tuhan bisa bekerja dengan cara yang luar biasa, betul, tidak salah. Tapi jangan sampai kita lupakan bahwa Tuhan juga bisa hadir dengan cara yang biasa. Dengan cara yang sepele, dengan cara yang kecil. Contohnya apa? Dari tadi ada yang sadar gak bahwa kita ini sedang bernafas? Enggak ada. Sebelum saya omongin soal nafas, Bapak Ibu Saudara gak ada yang mikirin soal nafas. Saya cukup yakin, karena nafas kita matic atau manual? Matic ya, nggak ada yang manual kan? Kalau manual kan berarti mesti sengaja, betul nggak? Kalau manual itu mesti dengan sengaja secara sadar, begitu ya. Kalau matic nggak pakai mikir, nggak pakai dipikirin, nggak pakai disengaja, otomatis. Nafas kita matic. Kalau nafasnya manual berarti sudah butuh alat bantu pernafasan, begitu kan? Jantung kita berdetaknya matic manual. Matic. Ya, nggak ada yang tiba-tiba, wah sakit jantung karena lupa berdetak jantungnya. Nggak ada. Kalau udah lupa berdetak ya udah berarti lewat dah tuh, kan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu setiap hari kita alami. Yang lain deh, sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan kita matic atau manual? Coba tebak. Matic? Salah. Manual? Juga salah. Sistem pencernaan kita hybrid. Plat biru. Iya, ketika kita mengunyah, menelan itu manual atau matic? Manual, nggak ada yang matic, otomatis disajikan makanan langsung zrup. Langsung terkunyah dan langsung tertelan secara otomatis, nggak ada. Oh mana makanan tadi? Oh otomatis masuk. Nggak ada. Pasti sengaja, ya kan? Pasti dengan sengaja, dengan sadar, kita sengaja ngambil makanan, sengaja mengunyahnya. Ada yang dengan telaten menghitung berapa kali mengunyah? 32 kali, 1, 2, 3, wuset niat banget. Terus dengan sengaja menelan, nggak ada kan yang nggak sengaja tertelan? Aduh ketelan. Padahal nggak niat nelen, cuma pengen ngunyah doang. Nggak ada. Itu buktinya berarti
ketika kita makan awalnya manual. Ketika sudah tertelan, terjadilah itu namanya gerak peristaltik. Saya bukan ahli kesehatan, bukan dokter, jadi agak salah-salah sedikit, mohon maaf. Ada namanya gerak peristaltik itu yang mendorong makanan yang sudah kita telan itu untuk turun masuk ke dalam sistem pencernaan selanjutnya. Ada nggak yang sengaja? Nggak ada, itu udah ganti mode tuh dari yang manual menjadi matic, betul kan? Terus masuk ke lambung, masuk ke usus, matic manual. Matic kan, nggak ada tuh orang yang habis makan diem, ngapain bro? Sedang mencerna makanan, nggak ada. Bentar ya, saya mencerna makanan dulu. Ini nasinya lagi digiles nih. Ayamnya alot, aduh dagingnya alot. Nggak ada, otomatis. Begitu sudah selesai dicerna, apakah matic terus? Ganti mode lagi jadi manual. Bayangkan kalau matic terus. Apa yang terjadi? Repot kita. Selesai dicerna, apa proses berikutnya? Dibuang. Kan gitu ya. Makan, dicerna. Kalau matic terus nih ya bayangin. Dicerna, selesai dicerna langsung buang. Minum, dicerna, selesai dicerna langsung buang. Repot. Nah Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita memikirkan bahwa tubuh kita nih ngomong mana yang matic, mana yang manual? Pernapasan, jantung kita, sistem pencernaan kita. Itu semua sudah Tuhan rancang sedemikian rupa. Dan gak ketuker fungsinya, mana yang manual, mana yang matic. Pernah gak kita merasa bahwa itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa? Pernah gak kita menyadari itu adalah cara Tuhan hadir dalam hidup kita? Rasa-rasanya kalau gak diomongin, kalau gak atau kalau bukan karena sakit, rasa-rasanya kita jarang ya mengingat hal itu ya. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa yang namanya berkat Tuhan itu harus yang luar biasa tadi. Ada cerita tentang seorang nenek ya. Saya bukan menyindir nenek-nenek yang di sini, tapi ada seorang nenek yang tinggal di lingkungan yang rawan banjir. Tiap tahun, setiap musim hujan pasti rumahnya akan kebanjiran. Pasti dan banjirnya itu parah, bisa sampai seatap rumah. Dan itu bukan cuma rumah dia pastinya. Rumah dia dan tetangga-tetangganya kan gak mungkin rumah dia banjir, rumah tetangganya enggak ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, setiap tahun satu kampung itu pasti akan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dan di daerah pengungsian itu, di tempat pengungsian itu sangat tidak enak. Tinggalnya di tenda, sanitasinya nggak bagus, gatel-gatel gitu ya. Makanan susah, mau ngapa-ngapain aktivitas susah. Nah si nenek ini capek kalau tiap tahun harus mengungsi. Belum pulang dari pengungsian mesti beberes rumah, mesti bersih-bersih dan lain-lain. Nah tahun ini dia berdoa, Tuhan aku tidak mau pergi ke pengungsian tahun ini. Selamatkan aku dari banjir tahun ini Tuhan. Jangan biarkan aku kebanjiran. Aku percaya Engkau mendengar doaku Tuhan. Begitu dia bilang, amin. Tiba-tiba ada geledek, jelger, terus hujan. Jus. Dan benar seperti biasanya, seperti tahun-tahun yang lalu. Gak lama setelah mulai hujan, karena sistem drainase yang gak bagus, mulailah banjir. Dan banjirnya masuk ke rumah. Si nenek semakin tekun berdoa. Sampai akhirnya banjir terus naik sampai selutut orang dewasa. Tiba-tiba Pak RT datang mengumumkan, warga sekalian seperti biasa tahun ini kita harus ngungsi. Karena ini banjirnya diperkirakan akan semakin tinggi karena curah hujannya sangat tinggi. Kata si nenek, enggak, saya tidak mau mengungsi. Saya kan sudah berdoa. Saya harus percaya bahwa Tuhan akan menjawab doaku. Si nenek kekeh itu apa ya? Tetap tidak mau mengungsi gitu ya. Akhirnya Pak RT pergilah.
Banjir makin tinggi, sepinggang orang dewasa. Yang datang sekarang Pak RW. Pak RT mah udah ngungsi duluan. Pak RW menyisir mencari warga yang belum sempat mengungsi. Dia datanglah ke rumah nenek. Nenek, ayo kita mengungsi. Banjir semakin tinggi nih, bahaya. Dalam hati si nenek, oh kenapa ya Tuhan tidak menjawab doaku? Atau jangan-jangan Tuhan sedang menguji imanku. Kalau benar demikian berarti Pak RW ini adalah iblis yang sedang menggoda aku. Terus si nenek bilang, Pak RW jangan goda saya. Saya yakin Tuhan akan menolong saya dari banjir ini. Pak RW gak mau ribut, dia pergi. Si nenek terus tekun berdoa minta agar Tuhan menolong dia dari banjir itu. Banjirnya semakin tinggi, sedada orang dewasa. Pak RT, Pak RW udah gak bisa dah tuh. Yang datang tim SAR pakai perahu karet. Cipak cipuk, cipak cipuk. Nenek, ayo kita mengungsi naik perahu karet. Si nenek masih dengan pikirannya tadi. Waduh, godaannya semakin kuat. Dia langsung teriak kepada tim SAR itu. Enyah kau iblis. Dengan sakit hati, tim SAR pergi. Datang mau nolong dibilang iblis. Pergilah tim SAR-nya. Banjir makin besar, rupanya ini banjirnya banjir bandang. Sudah seatap rumah. Dalam keadaan kepepet, biarpun nenek-nenek jadi kuat juga tuh dia bisa naik ke atap rumah tuh. Tim SAR udah gak bisa lagi nolong pakai perahu karet karena arusnya sangat deras. Yang datang tim SAR pakai helikopter. Begitu ya. Terus sambil turun pakai tali, si tim SAR bilang, nenek ayo kita mengungsi, ini arusnya sangat deras, berbahaya nek. Kata si nenek, aku tidak akan meninggalkan imanku, aku percaya Tuhan akan menolongku. Enyah kau iblis. Aku percaya Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menolongku. Pergilah helikopter itu, dibilang seperti itu kan. Padahal kapan lagi nenek-nenek bisa naik helikopter. Kesempatan yang jarang ya. Dan si nenek terus berdoa, Tuhan kirimkan malaikatmu untuk menolongku. Tak lama benar si nenek dijemput malaikat. Si nenek hanyut terbawa banjir. Malaikat yang menjemput dia ternyata malaikat maut. Pertanyaan, apakah iman si nenek kurang teguh? Teguh ya. Doanya kurang kencang? Wah kencang bener. Lalu kenapa Tuhan tidak menolong dia? Apakah Tuhan tidak menolong si nenek? Tuhan tolong gak sih sebenarnya? Tolong. Berapa kali Tuhan tolong? Wah ada bapak yang ngitung nih. Ini berarti berusaha menyimak, mengingat kembali. 4 kali ya. 4 kali Tuhan tolong. Pertama lewat Pak RT waktu masih sedengkul. Yang kedua Pak RW waktu sepinggang. Yang ketiga tim SAR pakai perahu karet waktu sedada. Yang keempat tim SAR pakai helikopter. Tapi si nenek tidak melihat itu sebagai pertolongan Tuhan. Itu masalahnya. Masalahnya bukan soal Tuhan menolong atau tidak. Tapi si nenek tidak melihat itu sebagai pertolongan Tuhan. Kenapa? Mungkin karena dia membayangkan, oh kalau Tuhan menolong pasti akan diutus malaikat aku terbang melewati banjir ini. Mungkin seperti itu yang dipikirkan oleh si nenek. Atau mungkin dia membayangkan Tuhan akan membuat mujizat. Tuhan akan menjawab, angkat tongkatmu nek. Terus dia angkat tongkatnya yang ada cabang 3 tuh kakinya. Sat. Dan terbelahlah banjir itu. Mungkin dia membayangkan seperti itu kali ya. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, cerita ini mau menggambarkan bahwa bisa jadi kita sering mengalami hal yang seperti si nenek alami. Kita berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong jawab doaku, Tuhan tolong aku dalam kesesakan yang kualami. Tapi kemudian ketika Tuhan menolong, kita tidak melihat bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Ini yang jadi masalah. Karena apa? Karena kita mengurung cara karena kita mengurung cara Tuhan dengan
pikiran kita. Kita mengurung bahwa oh Tuhan kalau engkau menolongnya begini mustinya. Ketika Tuhan menolong dengan cara yang lain, kita gagal melihat itu sebagai pertolongan Tuhan. Karena oh kalau aku sedang sakit aku berdoa, berarti kalau Tuhan menjawab, jawabannya mestinya aku sembuh. Padahal kan tidak selalu harus seperti itu. Bisa jadi Tuhan memberikan bentuk yang lain pertolongannya. Mungkin kita tetap sakit, tetapi kemudian kita mampu terus merasakan kasih Tuhan dalam kondisi sakit sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Tidak ada hal yang bisa dianggap kecil kalau udah ngomongin soal Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Besar, agung. Tapi kemudian bukan berarti apa yang dilakukannya harus terlihat luar biasa tadi. Tuhan bisa bekerja dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin bahkan kita anggap gak penting. Sehari-hari kita selalu alami, tapi disitulah Tuhan hadir. Seperti yang disaksikan dalam bacaan pertama kita Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas pasal 1. Kan Elizabeth itu kan merasa bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Cuma ya ibu-ibu reguler lah. Bukan ibu-ibu sosialita yang tasnya LV. Enggak, dia cuma ibu-ibu biasa. Bahkan dia dianggap enggak oke karena dia enggak bisa memberikan anak untuk suaminya. Padahal suaminya itu seorang imam. Si Zakaria itu kan imam, stratanya dianggap tinggi. Tapi karena istrinya tidak memberi anak, mandul begitu, maka Elizabeth ini dipandang rendah pada saat itu. Tapi kemudian walaupun dia merasa dirinya kecil bukan apa-apa, Tuhan bisa pakai. Untuk apa? Untuk Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis. Yang mana Yohanes Pembaptis itulah yang nanti akan menyiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kan kita bisa lihat ya di ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Artinya dia merasa dirinya itu gak penting, dirinya itu kecil, dirinya tidak terlalu berharga. Tapi kok ibunya Tuhan ini mau datang padaku? Nah Bapak Ibu Saudara, kita seringkali seperti itu. Merasa diri kita begitu kecil, merasa diri kita gak layak, merasa diri kita gak penting. Sehingga ketika kita berdoa dan kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita seringkali berpikir, oh jangan-jangan Tuhan enggan menjawab doaku. Tuhan tidak terlalu mengasihiku. Sehingga Tuhan tidak mengabulkan apa yang kuminta. Padahal mungkin masalahnya bukan soal Tuhannya mengabulkan atau tidak. Masalahnya adalah kita yang gagal melihat cara Tuhan bekerja seperti cerita si nenek tadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menganggap diri kita terlalu kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Ya memang bahwa kita secara hakikat, kita ini kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan, ya. Tapi tidak ada yang terlalu kecil di mata Tuhan sampai kemudian terluput oleh kasih Tuhan. Kan kalau kecil itu kan biasanya terluput ya. Gak kelihatan, kelewat. Gak ada di antara kita yang terlalu kecil sampai kelewat dari kasih Tuhan. Semua kita mendapat kasih Tuhan itu. Hanya mungkin bentuknya berbeda-beda. Hanya mungkin bentuknya tidak selalu sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa terlalu kecil di hadapan Tuhan. Karena walaupun kita kecil, tetapi Tuhan mau hadir bagi kita. Kan itu yang kita nantikan dalam Advent ini kan. Bagaimana kehadiran Tuhan itu ternyata begitu luar biasa. Karena Tuhan mau hadir bagi kita yang sebenarnya bukan siapa-siapa ini. Tapi yang bukan siapa-siapa ini menjadi seseorang yang berharga di mata Tuhan. Maka jangan batasi cara Tuhan bekerja dengan cara berpikir kita yang pengennya carinya yang wow, yang hebat, yang luar biasa tadi.
Terakhir ada cerita dari ini kesaksian nyata dari anggota jemaat saya. Kalau cerita nenek-nenek tadi itu cerita karangan saya, bukan yang nyata. Yang ini nyata nih. Yang ini nyata beneran. Jadi seorang ibu bilang pada saya dalam suatu kesempatan, "Pak Pendeta, saya mau kesaksian." "Apa, Bu?" "Tuhan baik dalam hidup saya. Tuhan begitu luar biasa menyatakan kasih-Nya dalam hidup saya." "Wah, kenapa, Bu?" Penasaran dong. "Ibu sakit terus sembuh?" "Enggak." "Ibu dapat duit bermiliar-miliar?" "Enggak, Pak." "Terus ibu apa? Ibu jadi muda lagi?" "Enggak juga." Kan biasanya kan gitu ya, kalau sampai dibilang Tuhan begitu luar biasa, Tuhan baik sama saya kan. Ya kalau nggak sembuh nggak sembuh dari penyakit, mengalami keberuntungan yang luar biasa. Ini enggak. Terus kenapa, Bu? Jadi gini, Pak. Saya merasa Tuhan itu baik karena saya masih bisa mendengar ngorok suami saya. Bingung nggak sih? Bingung dong. Saya bingung mendengarnya. Terus saya tanya, apa maksudnya, Bu? Kok agak lain nih, orang umum gitu ya, nggak biasa nih yang kayak gini. Apa maksudnya? Terus dia cerita lah. Jadi gini, Bu. Jadi gini, Pak. Saya ini sebenarnya benci sebenci-bencinya mendengar suara ngorok suami saya. Karena suara ngorok suami saya itu seperti mesin diesel. Mesin diesel ditanjakan. Bisa kebayang? Makin lama makin ngegas, makin ngegerung, makin kenceng. Nah suatu saat, Pak, si ibu itu bilang, kadang-kadang saya sengaja tukar posisi bantalnya, Pak. Yang tadinya di belakang kepala, saya pindahkan depan mukanya. Untuk meredam. Nah, terus si ibu itu bilang, suatu saat ketika kami habis makan malam, ceritanya udah selesai segala aktivitas, habis kami ngobrol-ngobrol, saya ke dapur lah cuci piring. Si bapak masuk kamar. Tidak lama terdengarlah suara mesin diesel itu. Bayangkan berarti dari kamar kedengeran sampai ke dapur. Kan kenceng berarti suaranya kan. Mesin diesel udah nyala, berarti si bapak udah tidur. Udahlah si ibu melanjutkan cuci piring. Di tengah mencuci piring tiba-tiba mesin dieselnya bunyinya gini. Krok, krok, krok. Diem. Ditunggu. Kok gak lanjut? Alah, si bapak udah gak napas nih berarti. Dia langsung taruh piring yang sedang dicuci, dia lari ke kamar. Sampai di pintu kamar tiba-tiba bunyi. Grrrr gitu kan. Ada ya yang ngoroknya begitu. Habis ngotot, ngegas, tiba-tiba grek hilang. Bisa sampai semenit tuh. Udah semenit tiba-tiba grrrr lanjut lagi. Ngegas lagi, hilang lagi begitu. Ini yang ketawa biasanya punya pengalaman. Pengalaman pribadi ya. Saya nggak tahu nih. Ya silakanlah, bayangkan sendiri. Nah, tapi si ibu itu kemudian bilang begini. Nah di situ, Pak, ketika saya dengar suara ngorok suami saya lagi, saya merasa, Tuhan begitu baik. Begitu baik karena saya dibiarkan masih bisa mendengar ngorok suami saya. Artinya suami saya masih hidup. Berarti artinya saya masih bisa ketemu sama suami saya. Kalau saya tidak bisa lagi dengar ngorok suami saya, artinya saya sudah kehilangan suami saya, kan gitu ya. Dan si ibu itu kemudian bilang, sejak saat itu, Pak, ngorok suami saya di telinga saya terdengar seperti suatu nyanyian rohani. Yang mengumandangkan kebaikan dan kasih Tuhan. Luar biasa ya. Ngorok yang cuma grok, grok gitu ya. Ini nyanyian rohani nih. Suaminya grok, dia bermazmur. Si suaminya bilang grok, istrinya haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini lucu mungkin. Tapi sebenarnya kalau mau kita hayati, kita renungkan, indah. Bagaimana dalam kacamata iman, ngorok aja
bisa menjadi sebuah pengalaman spiritual, pengalaman iman yang membuat dia merasakan kehadiran Tuhan. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, masalah kita nih selama ini bukan soal Tuhan memberi berkat atau tidak. Masalahnya adalah kita merasa kering karena tadi gagal merasakan karya Tuhan. Karena kemudian kita merasa begitu kecil, merasa begitu tidak berarti di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hey, Tuhan itu luar biasa. Karya Tuhan luar biasa. Tapi juga bisa hadir dengan cara yang biasa saja. Bisa hadir dengan cara yang yang kita anggap selama ini tidak penting. Seperti nafas kita, detak jantung kita, gerak peristaltik di leher sampai di lambung kita. Yang mungkin kita nggak pernah notice selama ini, nggak pernah kita anggap selama ini. Tapi disitulah yang namanya kasih setia Tuhan itu hadir terus menerus. Dan itu yang harusnya kita nikmati Bapak Ibu Saudara. Itulah maksud tema kita hari ini. Yang kecil beroleh kasih karunia. Karena kasih karunia yang besar itu bisa hadir dengan hal-hal yang kecil sekalipun. Apakah Bapak Ibu Saudara mensyukuri ketika tadi pagi bangun ngelihat wajah suami atau istrinya atau anak atau orang tuanya. Terus berdoa sama Tuhan langsung, terima kasih Bapak, aku masih bisa melihat wajah istriku. Atau jangan-jangan doanya, ya Tuhan kenapa masih dia? Ganti yang rada mudaan kek. Begitu ya. Jadi kaum bapak nih, para bapak, seharusnya kalau kita menggunakan kacamata iman itu, ketika istri kita mengomel, gantian dong. Wah, omelan istriku seperti nyanyian rohani. Itu luar biasa kalau bisa merasa seperti itu. Bawelnya istriku itu adalah nyanyian rohani. Bukti bahwa Tuhan mengasihiku. Ketika kita bisa mencapai titik itu, maka percayalah, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan. Karena kita merasakan kasih Tuhan yang begitu tidak terbatas dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu teduh. Tes. Biasa atau luar biasa, yang penting semoga kita tidak pernah lupa bahwa berkat Tuhan tidak hanya hadir secara besar dan luar biasa, tapi juga dalam cara yang biasa dan sederhana. Semoga kita juga tidak pernah putus untuk terus-menerus mengenali berkat-Nya, menjadi pribadi yang dikenal oleh-Nya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku
untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memberi persembahan kepadanya dengan mengingat firman. Silakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang memerlukan kasih Tuhan.
Kami berdoa bagi mereka yang saat ini mungkin sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka, sehingga dalam setiap sakit yang mereka rasakan, mereka boleh tetap juga merasakan kasih Tuhan. Tuhan yang memberikan ketabahan dan kekuatan di dalam menjalani setiap proses yang mereka jalani. Juga Tuhan yang memberikan kekuatan bagi keluarga yang mendampingi. Dan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Bergumul dengan setiap masalah-masalah hidup, baik itu masalah karena kebutuhan finansial, masalah di pekerjaan, ataupun masalah relasi yang sedang rusak, kiranya Tuhan yang tolong. Sehingga setiap pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami ini boleh dilalui dengan kekuatan dan topangan tangan Tuhan saja. Juga kami berdoa Bapa bagi gereja kami GKI Taman Aries, Tuhan berkati orang-orang yang melayaninya, melayani di dalamnya. Tuhan berkati para pendeta, para penatua, anggota badan-badan pelayanan dan juga setiap orang yang melayani dalam berbagai bidang pelayanan yang ada. Tuhan yang tolong sehingga melalui setiap program pelayanan gereja kami dapat menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera Tuhan di mana kami berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk rangkaian masa raya Natal, kiranya Tuhan berkati dalam setiap prosesnya. Tuhan tolong sehingga pelayanan yang dilakukan oleh panitia juga dapat berdampak bagi umat-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh semakin memaknai dan menghayati arti kelahiran Kristus di tengah dunia. Juga kami berdoa untuk perayaan Natal di berbagai tempat, Tuhan yang lindungi sehingga Tuhan yang menjauhkan dari ancaman-ancaman dari orang-orang yang hendak menimbulkan ketakutan. Kiranya Tuhan yang sertai sehingga perayaan Natal di berbagai tempat boleh terlaksana dengan baik juga. Kami pun berdoa Bapa di dalam surga bagi pelayanan kami di bidang kesehatan melalui Klinik Pratama Karya Kasih, kiranya Tuhan yang menolong setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan ini, sehingga melalui klinik ini ada banyak orang juga yang boleh terus merasakan kasih Tuhan. Juga kami berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah dari pusat sampai daerah, setiap aparatur negara Tuhan tolong, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan boleh mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Tuhan yang jauhkan dari orang-orang yang hendak memecah belah bangsa kami. Biarlah bangsa kami Tuhan bisa merasakan damai sejahtera yang berasal dari Engkau saja. Juga kami mengingat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di beberapa tempat. Kiranya Tuhan yang tolong mereka, sehingga mereka boleh tertangani dengan baik. Juga orang-orang yang hadir menolong saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, Tuhan yang perlengkapi mereka juga. Juga saudara-saudara kami yang mengalami bencana sosial, yang masih mengalami kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan, Tuhan tolong juga. Pakai kami Tuhan dalam kapasitas dan keterbatasan kami masing-masing agar kami tetap bisa menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana sosial, bagi saudara-saudara kami yang terpinggirkan dan terasingkan. Juga kami berdoa ya Bapa bagi keluarga kami dimanapun mereka berada, baik yang dekat bersama dengan kami ataupun yang jauh dari kami. Tuhan yang lindungi, Tuhan pelihara, agar keluarga kami senantiasa hidup di dalam penyertaan kasih Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan kepadanya dengan mengingat firman-Nya yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan.
Jadilah padaku perkataanmu itu. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirim melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan lewat kantong persembahan yang beredar. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang penuh kasih. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, baik itu yang besar maupun yang kecil yang sudah kami terima. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa itu semua adalah pemberian-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan persembahan kami ini dan juga kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. To God be the glory.
Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah tidak ada yang terlalu kecil di hadapan Tuhan sehingga terluput dari kasih-Nya yang besar. Karena itu tugas dan tanggung jawab kitalah untuk menghadirkan kasih Tuhan yang besar itu bagi saudara-saudara kita yang dianggap kecil dan tidak penting di tengah dunia ini. Dan marilah kita menyambut berkat Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, nantikanlah Dia di dalam pengharapan, dan kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang hadir melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melingkupi hidup kita dalam kita menghidupi firman-Nya dari sekarang dan sampai seterusnya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah.
Silakan duduk kembali. Ibadah telah selesai. Di luar sudah ada ruang kebersamaan dan juga ada pohon Advent yang bisa diisi untuk berpartisipasi dengan renungan kecemasan Anda dan doa-doanya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, terima kasih.